Dulu bikin website itu bisa sangat sulit ya teman-teman. Kamu harus tahu cara coding, kamu harus kenal seseorang yang tahu cara coding juga, atau secara umum ya kamu harus punya kemampuan teknis tingkat lanjut ya kan, yang kebanyakan orang itu nggak punya. Tapi di tahun 2024 ini bikin website tuh nggak pernah semudah sekarang ya. Dan berkat sebuah alat AI dan beberapa software yang akan kita bahas di video ini, kamu itu benar-benar bisa membuat website yang cantik guys, dan luar biasa hanya dalam beberapa jam aja. Dengan beberapa software yang bakal aku tunjukin di video hari ini, dimana alat-alat ini tuh sangat mudah digunakan ya teman-teman. Apalagi kalau kami itu benar-benar seorang pemula dan semuanya tanpa coding ya, dan gak butuh pengalaman sama sekali loh. Nah di video hari ini aku bakal tunjukin cara mulai dengan sebuah ide dan masukinnya ke dalam software yang menghasilkan website yang cantik banget. Dan ini bakal luar biasa dan siap dipakai buat klien, para pekerja freelance, atau buat penggunaan pribadi kamu aja. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai yuk. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah pergi ke codedesign.ai. Ini tuh bakal menjadi fondasi utama bagaimana kita itu akan membangun. Cukup buka deskripsi video di bawah ini dan klik aja linknya, dan kamu akan dibawa ke website yang terlihat kayak gini ya guys. Seperti yang kamu lihat, ini adalah AI pembuat website ya teman-teman, dimana kamu itu bisa membuat dan juga membangun website kamu dalam hitungan menit. Hal pertama yang perlu kamu lakukan tuh adalah klik tombol kecil ini di sini buat ngetik di formulir ini ya guys, dan kamu cukup ketik apa nama brand kamu di situ, jenis bisnis yang kamu jalankan juga, dan layanan apa yang kamu tawarin, sehingga AI punya gambaran jelas tentang apa yang akan dibuat buat kamu. Setelah kamu itu mengetik detail tersebut, setelah kamu itu ngebikin akunnya, kamu bakal dibawa ke halaman yang terlihat kayak gini ya guys. Jadi ini adalah bagian ide dari landing page kamu ya teman-teman, dan sekali lagi kamu itu bisa mengetik apa yang pengen kamu buat di situ untuk website kamu. Nah dalam contoh ini aku bakal bikin lead generation buat dokter ya, sebagai model bisnis yang akan aku jalankan. Setelah aku itu mengetiknya, aku cukup klik generate website aja di situ, dan setelah aku itu ngeklik itu seperti yang kamu lihat ya teman-teman, itu bakal makan waktu beberapa saat ya, dan itu akan ngebuat serta menyesuaikan website personalku sesuai dengan perintah spesifik yang aku berikan ke AI-nya ya guys. Yang luar biasa dari software ini itu adalah bagaimana kamu itu bisa membuat website apapun di situ dengan model bisnis apapun, hampir semua yang bisa kamu pikirkan hanya dalam beberapa saat. Ini tuh benar-benar alat yang ampuh banget ya, dan aku sangat bersemangat buat menunjukkan kepada kalian di video ini cara manfaatinnya untuk bisnis kamu sendiri dan penggunaan pribadi kamu sendiri. Seperti yang kamu lihat, proses loading baru aja selesai di sini ya guys, dan kita mendapatkan langkah-langkah terakhir yang akan diselesaikan, dan boom, sekarang kita mendapatkan loading bar terakhir di situ, dan ini seharusnya hanya membutuhkan website yang berfungsi penuh di depan kita. Nah ini dia guys, ini adalah website yang telah dibuat buat kita tuh hanya berdasarkan beberapa baris perintah aja atau prompt ya, dan sederhananya sekarang kita itu punya website yang hampir berfungsi secara penuh yang dapat kamu mulai untuk digunakan hari ini loh. Ini jauh lebih dapat disesuaikan daripada template tradisional yang mungkin kamu suka di website lainnya kan. Ini jauh lebih baik juga loh guys kalau kamu itu benar-benar pengen mendalami dengan tepat jenis website yang sedang kamu bangun, dan kamu gak perlu nyewa software developer atau seorang coder, dan semua ini benar-benar dilakukan di website ini aja. Seperti yang kamu lihat, mereka itu bahkan ngasih kita nama Mad Leads ya di situ, yang merevolusi lead generation buat dokter. Bahkan beberapa foto stok icon kecil yang bagus juga di situ. Ya kamu tahu lah kan, icon dan icon bando di sini, dan tentu aja seluruh daftar hal-hal lain juga. Terus ada bagian testimonial, dan kita juga punya bagian blog, dan masih banyak lagi ya. Nah kuncinya dengan website ini bukan hanya berhenti di situ ya guys. Mereka sebenarnya memiliki tampilan desktop dan juga tabletnya di sini, dan tampilan seluler yang semuanya telah dioptimalkan juga untuk media platform spesifik tersebut. Terus kita juga punya beberapa opsi yang bisa kita lakukan juga ya di sini. Salah satu hal yang sangat aku rekomendasiin untuk kamu lakukan tuh adalah kalau kamu itu baru mulai menggunakan ini, alat ini tuh sebenarnya nggak bener-bener menggunakan website original yang mereka berikan kepada kamu ya guys. Kamu bisa ke atas sini yang ada tulisannya regenerate site ya, yang seperti kamu lihat tercantum di sini ya teman-teman. Kita cukup klik tombol regenerate site di situ, dan tentu aja dia bakal ngeregenerasi situs kita ya. Sekali lagi, ini tuh akan makan waktu beberapa saat aja kok. Dan alasan kita merekomendasikan buat ngelakuin ini tuh adalah ya karena kayaknya versi kedua dari apapun yang dihasilkan pertama kali tuh biasanya punya tampilan yang sedikit lebih tajam dan lebih profesional dengan output yang bersih yang diberikannya ke kamu ya. Dan seperti yang kamu lihat, langkah-langkah terakhir dari loading tuh udah mulai selesai ya guys, dan kita bakal punya website kita sendiri di sini hanya dalam beberapa saat. Ini dia loading bar terakhir kita, dan sebentar lagi seharusnya udah siap ya teman-teman. Dan boom, ini dia. Nah kayaknya dalam contoh khusus ini kita punya sedikit lebih banyak fitur khusus yang berbeda ya guys buat website ini, dan seperti yang kamu lihat juga kita itu sekarang punya gradient yang bagus di latar belakangnya. Kita juga punya tombol yang kelihatan keren di situ, jauh lebih ramping dan bersih, dan menurutku aku pikir ini terlihat jauh lebih baik nggak sih? Terutama kalau kamu itu seorang yang suka sama tampilan yang lebih profesional ya kan, dan agak catchy gitu seperti style di websitenya. Ini kelihatan jauh lebih baik buat apa yang sedang kamu kerjakan ya teman-teman. Dan lagi ini ada wawasan analitiknya, dan ada plan pemasaran khusus, dan semuanya tuh ada ya di bagian website dan penawaran kita di situ. Bahkan ini ada tulisan dipercaya oleh perusahaan yang berbeda, perusahaan yang telah bekerja sama dengan kita dan telah menggunakannya. Tentunya testimonial dari klien kita juga ada ya, terus review, dan tentu aja ada opsi contact us di situ buat panggilan pemesanan ya kan. Dan sekarang kita bakal punya versi website yang lebih final ya di sini. Kita sebenarnya tuh dapat memiliki beberapa opsi juga guys yang bisa kita manfaatin buat mendorongnya ke produksi secara penuh dan membuatnya dapat diakses oleh seluruh internet. Kita cukup pergi ke tempat
tempat kita nge-regenerate situsnya ya teman-teman. Dan ke kanan sini dimana tertulis save and publish ya guys. Sekarang kita ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan ya teman-teman saat kita menekan save and publish. Kita akan menyimpan dan juga menerbitkannya buat sekarang yuk, sehingga kita itu bisa kembali lagi ke proyek ini nantinya. Seperti yang kamu lihat, proyeknya berhasil disimpan ya teman-teman. Nah itu dia, ini akan ngasih kamu layar loading cepat ya di sini yang harus kamu lewatin. Dan setelah layar loading itu tuh selesai, kita tuh telah resmi menyimpan website kita dan sudah siap buat diterbitin. Sekarang setelah website kita itu sepenuhnya dikembangin dan udah siap buat di push out, kita sebenarnya bisa melakukan lebih banyak opsi penyesuaian ya untuk benar-benar membuat website kita itu menonjol teman-teman. Seperti yang kamu lihat ya, kita itu bisa melakukan beberapa hal di situ ya guys. Kita itu bisa menambahkan domain ke website ini sehingga dia tuh punya domain khusus yang lebih mudah buat dibaca juga dan dipercaya serta ditemukan. Dan kita itu bahkan bisa menambahkannya ke WordPress ya teman-teman. Kalau kita itu udah punya website WordPress yang udah ada, dimana ia bakal ngasih kita akses ke lebih banyak penyesuaian nantinya. Juga salah satu manfaat yang pengen aku tambahin tuh adalah kalau kamu itu pergi ke project setting di sini teman-teman, kamu itu bakal disuguhi dengan banyak opsi yang dapat kamu tambahin ke sini ya guys. Kayak hal-hal seperti domain dan bahkan integrasi dengan hal-hal kayak Zapier, WordPress, dan sejumlah integrasi lain yang nggak tercantum di situ. Kalau kamu itu pengen menyesuaikan lebih banyak fitur, kamu juga bisa lihat ke bagian sisi kanan ini ya. Dan di sini tuh ada berbagai jenis opsi yang bisa kita pilih kok. Kamu itu bisa melakukan hal-hal kayak nambahin link ke sini. Kamu juga bisa mengubah pengaturan tata letak kamu juga teman-teman. Bahkan kamu itu bisa menambahkan alignment flex di situ ya guys. Kamu juga bisa melakukan hal-hal dengan gaya yang berbeda juga. Kayak contohnya ini ya, ini tuh gradient gambar ya teman-teman. Kita itu bisa menghapusnya kalau kita itu mau, dan kita juga bisa nambahin gambar kita sendiri. Kita bisa menambahkan gradient lain juga di situ dan bahkan mengeditnya seperti kayak real time gitu ya. Kamu juga bisa membuatnya terserah lah. Dengan kontainer ini ada banyak opsi yang bisa disesuaikan ya teman-teman, kayak aspek spesifik dari website kamu di website builder khusus ini. Dan bagian yang paling gila tuh adalah kita tuh bahkan nggak menghabiskan banyak waktu untuk ngebuat website ini dari awal ya kan. Mengingat faktanya ya bahwa kita tuh cuma ngasih prompt atau perintah sederhana doang, dan sekarang kita cuma duduk aja dengan website yang hampir berfungsi secara penuh. Yang dibutuhkan sekarang cuma domain ya, dan beberapa penyesuaian pada teks dan juga foto. Kita itu bisa mulai menjalankan website ini hari ini. Bahkan nggak perlu khawatir tentang gimana ini bekerja di luar sana ya. Ya kayak hal-hal kayak Figma, Illustrator, atau Canva gitu. Kalau kamu itu pengen mendesain hal-hal yang berbeda dan mendesain elemen untuk website dan mengimpornya, kamu juga bisa melakukan itu juga kok. Nah untuk melakukannya, kamu bisa ke kanan atas di sini ya teman-teman. Kita klik elemen dan seperti yang kamu lihat ada sejumlah perbedaan di situ. Elemen yang dapat kamu tambahkan ke website kamu ya teman-teman, dan hal-hal kayak tombol, menu, dan semua hal-hal normal di website builder lainnya lah pokoknya. Dan kamu juga bisa ke sini kok, dimana kamu itu bisa menggunakan komponen lain yang digunakan oleh orang lain juga di website mereka, dan tentu aja ditambahkan dengan layers dan ngubah tata letaknya di atas atau di bawah gitu guys. Dan tentu aja kamu juga bisa upload gambar kamu di sini ya teman-teman, dan ngupload foto yang kamu pengen. Ia tuh juga bisa nambahin bagian terintegrasi bawaan buat Unsplash di situ ya teman-teman, yang merupakan website bebas royalti yang bagus buat menemukan foto untuk digunakan di website kamu dari awal sampai akhir. Ini adalah alat buat ngebangun website yang sangat berguna banget ya, dan ya buat mendapatkan fondasi yang kuat buat bikin website kamu dan membangunnya secepat mungkin. Kalau kalian itu pengen mulai dengan code design hari ini dan mulai pengen bangun website kamu sendiri, pastiin pakai link di bawah di deskripsi ya teman-teman, sehingga kalian itu bisa pakai link afiliasi dari kita dan bisa mulai dengan cepat. Ingat, kita emang dapat komisi kecil ya dari semua pendaftaran yang kita dapatkan dari link itu. Jadi terima kasih sebelumnya buat dukungan kalian di channel ini. Pastiin buat tekan tombol like dan juga subscribe ya guys, sehingga kalian tuh nggak pernah melewatkan video baru yang kita posting. Terima kasih banyak udah nonton, dan aku nggak sabar buat ngeliat kalian di video berikutnya.